Kamu disaksikan ribuan manusia, kau sebut babi. Orang muslim mayoritas kau sebut babi loh. Ya, karena kau nyebut kami babi ya. Kamu pakai jilbab itu kenapa? Yesus saja telanjang, kenapa kamu pakai jilbab? Nah, itu contoh dari mana? Ica, mohon maaf Ica, kan? Kamu cuma mau nipu-nipu Islam awam. Kau cuma mau nipu yang awam, Mikana. Kamu pakai jilbab itu apa tujuanmu coba? Tujuanmu pakai jilbab apa? Sebelum agamamu lahir, kamu mau menipu mayoritas. Sebelum agamamu lahir, Kristen sudah lebih dulu memakai jilbab. Di mana Kristen pakai jilbab? Assalamualaikum teman-teman sekalian. Dalam video kali ini kita akan menyaksikan sebuah momen yang penuh ketegangan. Sebuah disi yang berubah menjadi medan perdebatan antara Mikana, sang ratu Kristen, dan Bang Zuma. Namun di balik suasana serius itu, terselip sebuah kelucuan tak terduga. Mikana yang dikenal lantang dan percaya diri, justru terlihat gugup, bahkan gemetar. Saat Bang Zuma melangkah masuk ke arena diskusi, sebuah reaksi yang membuat suasana menjadi tegang sekaligus mengundang tanya. Seperti biasa, tujuan dari video ini bukan untuk saling menghujat atau memperkeruh suasana, namun untuk membentengi akidah umat muslim, agar tidak terjerumus dalam arus pemurtadan yang halus namun nyata. Video ini adalah ajakan untuk berpikir, menyimak, dan menilai berdasarkan dalil dan data yang disampaikan oleh Bang Zuma. Dengarkan baik-baik dan nilai sendiri. Mana yang benar, mana yang sekadar retorika. Baik, di sini ada Bang Zuma ya. Selamat siang Bang Zuma. Ya, semangat siang Mbak Ica. Selamat siang Pak Joshua Teu dan juga Mikana. Yang lain. Ya, baik, di sini kan kita ada perbincangan ya, diskusi kita di siang hari ini, dan saya berharap diskusi ini tidak ada menghujat ataupun menjatuhkan gitu. Jadi kita berharap kita memberitahukan tentang iman kita supaya teman-teman kita juga mendengarkan, tidak ada hal yang negatif kayak gitu. Apakah bisa setuju? Terima kasih ya Bang Zuma. Ini kan sekarang Bang Alif lagi sholat. Nah, apakah Bapak Joshua Teu sama Kak Mikana masih mau apakah mau melanjutkan untuk Ica, kita diskusi ya Bang? Oke, nggak apa-apa. Sebentar deh, sebentar. Ica sebentar, karena ini kan saya dari tadi lapor, saya lagi di perjalanan di tebing ini udah mau sampai nih, jadi saya harus turun dari travel mobil karena mau ketemu keluarga di kampung ini. Deng, saudaraku, Bang Zuma. Iya. Sorry mami kalau nanti dia maksud yang parahin deh, karena di kampung ini. Oke, saudara. Oke, siap. Nanti saya ke Makassar, saya ketemu kok deh ya. Ya, Kak Ica bisa dibesarin gambar saya mau ngomong dulu. Baik. Karena si Bang Alif kan sudah nggak ada juga. Baik. Mikana kenapa nggak mau dialog dengan saya ya? Oh, saya sebentar turun dulu boleh nggak? Mau beli makan siang dulu. Ya, beritakan Injil. Silakan. Ya, oke. Jadi gini Ica. Bang Zuma, mohon maaf ya, saya memang tidak mau berdebat sama Bang Zuma yang terhormat ya. Saya mengasihi Bang Zuma walaupun sebentar Bang Zuma yang terkasih ya. Jadi ya, Bang Zuma yang terkasih, sebentar ya Bang Zuma ya. Saya nggak mau berdebat dengan Bang Zuma yang terkasih karena saya takut. Oke. Saya memang pemberita Injil dan juga sebagai apologet ya. Kalau saya tidak mau debat sama Bang Zuma, Kak Rifa, sama Nandar, bukan berarti saya benci ataupun saya takut, tidak ya. Tetapi saya tetap mengasihi. Kalau untuk say hello, berteman, bolehlah ya. Tapi untuk berdebat saya tidak mau, karena saya tahu siapa Bang Zuma, siapa Kak Rifa ya. Mereka itu ya penghujat akut. Karena Alkitab juga sudah mengajarkan ya penghujat akut dan yang sudah menyimpulkan iman Kristen dengan seenak jidatnya ya. Alkitab Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita untuk memberitakan Injil ya. Tuhan Yesus memberikan kita amanat agung, itu harus kita lakukan, betul, harus kita lakukan. Nah, beritakanlah Injil. Tetapi ingat saudaraku, ada juga Tuhan Yesus menyatakan kalau dia mendengarkan apa yang kamu katakan, puji Tuhan ya. Tetapi kalau dia tidak mendengarkan, kebaskanlah debu dari kakimu. Kalau zaman dulu para rasul itu memberitakan Injil, kalau dia nggak mendengar, mereka pergi.
atau ketika mereka juga dikejar, mereka pergi dari kota ke kota gitu kan, bijaksana ya, berhikmat tuh. Nah kalau sekarang kita sudah beritahu nih, contohnya ada saudara kita non Kristen bertanya tentang Alkitab ya, kita sudah jawab tapi dia masih ngeyel dan juga suka menyimpulkan iman Kristen. Nah yang seperti itu turunkan saja di room, karena tujuan kita adalah untuk memasyurkan, memuliakan Tuhan Yesus. Nah kalau kita buka room itu, masyurkanlah, muliakanlah Tuhan Yesus. Bagi siapapun yang bertanya silakan naik ya. Kalau di room saya itu naik siapapun dia bertanya ya. Tetapi kalau saya sudah melihat orang ini sering naik bertanya tapi hanya untuk menjatuhkan, saya tidak mau naikin dia lagi karena saya sudah tahu. Karena di room saya itu untuk memberitakan Injil dan untuk memasyurkan nama Tuhan Yesus. Dan gini teman-teman, ingat ya, Tuhan Yesus juga menyatakan ya, perumpamaan ya, jangan berikan mutiara kepada babi. Ingat saudaraku, babi itu B2, dia dikasih mutiara itu akan diinjak-injak saudaraku, tapi kalau dikasih sampah atau dedak itu dimakan. Nah artinya yang masih ngeyel menghujat Tuhan Yesus, artinya dia bukan B2 ya, tapi pemikirannya itu kayak B2 gitu. Kita kasih mutiara apa? Karena Yesus itu mutiara yang indah ya, mutiara yang tak ternilai, di mana kasih karunia keselamatan memang hanya dalam Tuhan Yesus. Nah kalau mereka kita sudah kasih mutiara masih ngeyel, masih menghujat Tuhan Yesus, artinya tidak perlu lagi dikasih tahu ke mereka, turunkan saja di roomnya ya, dari room kita. Justru kalau kita masih naikin penghujat di room kita ya, dia walaupun memang dalam alih-alih untuk berdiskusi ya, tapi dia menyimpulkan iman Kristen. Ingat saudaraku, berarti kamu mendukung ya dia menghujat Tuhan Yesus, berarti kamu mendukung dia menginjak-injak Tuhan Yesus di room kamu sendiri. Nah seperti itu saudaraku. Jadi Gantian supaya apa? kita berhikmat ya. Bentar Bang Jum. Ya Ica kamu itu sangat dikasihi Tuhan Yesus. Saya tahu tujuan kamu untuk memuliakan, memasukkan Tuhan Yesus, tapi ingat juga Ica yang cantik, firman Tuhan, jangan memberikan mutiara kepada B2 ya, karena apapun yang kamu sampaikan, tujuan mereka itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi tujuan mereka itu untuk menjatuhkan Kita sudah Tuhan dianggap Yesus, B2 ini sama untuk Mikana. Allahu untuk menghujat Akbar. Tuhan Yesus ya. Karena Bang Juma ini dia menuduh Tuhan Yesus pencuri keledai, dia menafsir Alkitab kita dengan bisa sehat buktikan judatnya, loh itu. ya. Bentar, Enggak Bang perlu, Juma, enggak perlu saya berbantah-bantahan dengan Juma. Baik, Ya, Mikana kau nyebut kami babi ya, kamu pakai jilbab itu kenapa? Yesus saja telanjang, kenapa kamu pakai jilbab? Nah itu Contoh dari mana? Ica, mohon maaf Ica Kan? Kamu cuma mau kamu yang nipu-nipu masih Islam awam. mempertahankan Kau cuma mau nipu yang awam, Mikana. Bang Kamu pakai Zuma, jilbab Bang itu apa Zuma. tujuanmu coba? Tujuanmu pakai jilbab apa? sebelum agamamu lahir, Kamu mau menipu mayoritas, sebelum ngerti? agamamu lahir, Kristen Ya. sudah lebih dulu memakai jilbab. Di mana dan Kristen kerudung. pakai jilbab? Ya. ya, langsung diturunkan. Sekali lagi, langsung diturunkan. Sepertinya pemilik forum ini sudah termakan omongan dari Mikana sang ratu Kristen. Bang cuma sudah bersabar menunggu waktu untuk berbicara menanggapi pernyataan dari Mikana. Namun baru bicara sebentar langsung diturunkan. Anda bisa membayangkan jika mereka berdebat di ruangan terbuka, sudah bisa dipastikan Mikana ini akan menjadi bulan-bulanan Bang Zuma. Dari sini kita bisa melihat bahwa Mikana takut dan hanya mencari mangsa orang-orang yang awam tentang agama Islam untuk ditipu dan dimurtadkan mengikuti agama mereka. Sekarang Anda sudah mengetahui kan? Pentingnya konten-konten seperti ini untuk membentengi akidah umat muslim dari pemurtadan agama. Berani di sini juga, jangan berani di kandang. Nama Allah, mau bahas nama Allah. Gimana? Jadi lafaz Allahmu tidak ada di Diam dalam dulu, Alkitab diam. Muhammad. Diam. Adul, diam. Adul. Diam, Adul. Silakan open cam. Jangan lari ya, kalau kabur penakut. Kalian ini apa sih yang kalian ributin? Ya udah cam, ya? betul itu memang Nabi Musa itu tidak pernah menyembah Allah SWT. Open cam, silakan open cam. Kita Coba Tuhan- siapa si Tata? Coba baca dulu Nggak usah An-Naml sentuh, 91. buka kameranya, kita diskusi tema apa? Iya nggak apa-apa, lanjutin yang tadi aja sebentar. Ya, nama Allah mau. Iya yang tadi. Ya, Kan siapkan Nabimu kan datanya. disuruh menyembah Tuhan negeri Mekah toh di Ya, An-Naml open cam 91. dulu, open cam dulu. Gampang itu, terlalu mudah. Open Nah cam kalau dulu. Nabi Musa kan mereka menyembah Yahweh Elohim, bahkan Open Nabi Musa cam, mengatakan di Ulangan 6 ayat 14, jangan menyembah Allah-Allah lain, Allah-Allah bangsa lain. Gini loh. Sekarang Allahmu itu kita harus teliti. Tuhannya Musa, Yesus, Nabi Muhammad sama nggak dengan Tuhannya Kristen? Ayo Tuhan. Sebentar, jangan dipotong dulu.
saya belum selesai bicara. Ya, Nabi Musa kan menulis ya, mengajarkan jangan menyembah Allah bangsa lain. Nah, sementara Muhammad menyembah Tuhan negeri Mekah di An-Naml 91 gitu. Kalau Kristen menyembah siapa? Open cam dulu, open cam. Nabi Musa menyembah Yahweh Elohim. Yahweh Elohim itulah yang datang ke dunia yang namanya Yeshua HaMashiach. Karena Yesus itu bentuk singkatan dari Yahweh Yasa. Open cam dulu, open cam biar enak. Ayo, kita dialognya pakai data kita. Open cam Iya. YouTube loh. Nanti dikira pengecut kamu, penakut. Open cam lah. Bukan apa, saya kan belum pakai apa, pakai kerudung kan. Saya belum pakai, masih pakai baju tidur. Kami tunggu, silakan. 10 menit, 15 menit, 20 menit kami tunggu. Silakan. Iya, udah kan. Nah, itu ada cuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lari ya. Alhamdulillah Iya. rabbil alamin. Ya, semangat siang saudariku Mikana. Ya, selamat Semangat siang siang. Mang Juma. Oke. Jadi gini, kalau kita berbicara mengenai sembahan Nabi Ibrahim, itu jaraknya kurang lebih antara 2000 tahun, 1600 tahun sebelum Masehi munculnya Kristen. Dan kemudian jauh jaraknya muncul Islam. Nah, sekarang kita sebagai umat beragama ini kita harus cari tahu, Tuhannya Kristen hari ini bernama Yesus, Tuhannya umat Islam hari ini bernama Allah. Nah, mana di antara Yesus dan Allah yang menjadi sembahan Nabi Ibrahim alaihissalam? Itu dong. Jadi nggak usah Anda sebagai Kristen seakan-akan Tuhan Anda itu Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub. Kita netral Oke, dulu. udah. Kita netral dulu karena ini adalah 3 agama yang berbeda. Jangan Anda merasa bahwa Nabi Tuhannya Ibrahim yang kamu bawa itu siapa itu? Karena Tuhan ya, Yahweh Elohim tidak pernah mengganti nama Abraham jadi Ibrahim. Nah, Jadi sama- nama sama. Abraham itu dulu itu namanya adalah Abram ya, di Kejadian Oke. 17 ayat 5. Nah, Oke. tidak pernah Yahweh Elohim mengganti nama jadi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahimmu itu tidak sama dengan Abrahamnya orang Israel. Oke, pernyataan yang sama. Yesusmu itu bukan Tuhannya Abraham. Sama kan? Iya, itu Sama. kan asumsimu. Look, itu juga Yahweh asumsimu. Elohim itulah Nah, yang sekarang- datang ke dunia. Makanya Nah, Tuhan Yesus menurutmu. berfirman Nah, di sekarang Yohanes kita 8 ayat buktikan. 24. Sekarang Ya, kita dengar dulu, minta buktikan. dulu. Jangan dipotong-potong. Sekarang Ya. saya juga minta Yahweh jangan Elohim dipotong. yang Sekarang kita berfirman buktikan. kepada Abraham Sekarang kita buktikan sama apakah dengan Tuhannya Kristen bernama Yesus itu Iya, adalah jadi ilah kamu Abraham, jangan mimpi ilah Ishak, Nabi ilah Ibrahim Yakub. itu, Nabi Ibrahimmu itu bukan Abraham. Nggak urus. Jadi Kita tidak Abraham berbicara menyembah mengenai Tuhan Abraham. Yesus Kita tidak karena sedang Tuhan berbicara Yesuslah yang Abraham, menjumpai Ibrahim. Abraham. Nah, Kita inilah aku tidak nggak sedang suka berbicara diskusi Abraham, sama Bang Ibrahim. Juma ini. Yang kita Aku bahas menjelaskan di sini, dia potong-potong, dia panik. Diam. Yang kita Ibrahimmu bahas itu di sini bukan Abraham. Ibrahim. Yang kita Loh. bahas di sini sembahan. Tadi kan kamu- sembahan Iya, umat benar. Islam dan sembahan Kristen itu Yang kita disembah bahas. Abraham, Isa dan Yakub, Musa itu bukan Allah SWT. Ngerti kamu? Nanti kita buktikan. Memang betul. Nanti kita buktikan. Di Nama di sini 91 bukan nabimu Abraham. disuruh Dengar. menyembah Tuhan negeri Dengar, Mekah. Sementara Musa Dengar. menuliskan di Ulangan Dengar. 6 ayat 14 sampai Dengar. 15. Jangan gemetar dulu, Jangan jangan menyembah gemetaran dulu. Allah lain, jangan menyembah gemetaran Allah bangsa dulu. lain. Jangan gemetaran dulu. Giliran Nah, saya gimana yang bicara. kalau mau Diam. diskusi sama si Jumi itu? Diam. Kenapa aku nggak mau? Karena dia motong-motong terus. Diam, saya Udah, giliran saya. malas Jangan kau potong. berdiskusi sama Buktikan, kamu. buktikan kalau kau Yang potong. jelas Abraham, Ishak, Musa tidak pernah menyembah yang namanya Allah SWT ya. Bahkan di kitab Tauratnya orang Musa, orang Israel menyebutkan Allah negeri lain itu Gemetaran dia, berhala. teman-teman. Dia gemetaran. Oke, giliran saya ngomong. Lalena. Kabur dia. Loh. Yang kita bahas ini bukan Abraham, bukan Ibrahim, Bahlul. Yang kita bahas di sini, kalau Anda orang yang punya kompetensi untuk mewakili agama Anda, yang kita bahas adalah sembahan kita dong. Apakah yang Anda sembah bernama Yesus itu adalah Tuhannya Abraham? Atau yang kami sembah, yang kami sebut Allah, yang Tuhannya Abraham? Itu yang kita uji. Jangan kok Abraham Ibrahim pula yang kau bahas.
Seakan-akan ada hubungannya antara Kristen dengan Abraham. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Makanya lebih baik kau kabur daripada ku bikin malu kau di sini. Mending kau kabur. Karena kapasitasmu itu tak ada ilmu sama sekali. Di komalmu cuman cuap-cuap Yesus adalah Allah. Di sini kau bilang Allah bukan Tuhannya Abraham. Di komalmu kau bilang Yesus adalah Allah. Dasar kampret. Orang tak berakal. Pantaslah kalau kau berhadapan dengan saya kau kencing nana, gitu otakmu rusak. Wajib kau lari karena kau tidak lari malu kau. Ini kita tidak sedang membahas Allah Abraham atau Allah Yakub. Ila Abraham ila Yakub, bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas apakah Yesus Tuhannya Abraham atau Allah Tuhannya Abraham. Itu yang kita bahas. Di sini malah takut membahas Allah. Dia katakan, sabar dulu tante, sabar. Dia katakan bahwasanya Allah negeri Mekah itu bukanlah kemudian Tuhannya Abraham. Loh, Tuhannya Abraham itu Tuhan alam semesta, kucluk. Tuhan alam semesta artinya Tuhannya Makassar, Tuhannya Indonesia, Tuhannya Malaysia, Tuhannya kota Mekah, bahlul. Ini kayak si Dosma juga ini ternyata. Rupa-rupanya Dosma yang belajar sama kau. Belajar itu jangan nipu, belajar jujur. Wa isqala Ibrahim rabbi ja'al haza balada aminah. Apa yang diceritakan dalam Quran? Abraham atau Ibrahim berdoa kepada Tuhan, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Nah, mana doanya Abraham di dalam Bible? Tunjukkan perjanjian lama, perjanjian baru, tunjukkan di dalam Bible. Ya Tuhanku, berikanlah, jadikanlah negeri Patikan ini negeri yang aman. Mana? Tunjukkan. Main sundul aja. Giliran buka kamera Dinda Tahta, dilihatnya cakep, masuk. Datang malaikat mautnya, kabur.